birthday to you. Happy birthday to you. Hai adik-adik, kita sudah mau masuk bulan September nih. Berarti kita akan merayakan HUT Bakat PA yang ke-62. Nah, untuk merayakan HUT Bakat yang ke-62, kakak mau mengajak adik-adik nih untuk merayakan bersama-sama dengan beribadah bersama, dan kita akan ada lomba loh nanti. Dicatat nih tanggalnya, hari Minggu tanggal 12 September 2021. Kita akan ibadah dulu adik-adik di jam 8 pagi via YouTube, dan kita akan merayakan dengan bermain bersama di jam 11 via Zoom ya adik-adik. Dicatat tanggalnya dan jangan lupa. Sampai ketemu nanti ya. Kakak mau mempersiapkan HUT Bakat PA. Bye-bye. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Hai Kak Sabrina, selamat hari Minggu Kak. Halo Kakak Fani, selamat hari Minggu juga. Ada apa nih Kak? Iya, aku bingung kok Kak Sabrina kamu ada jam segini, kan kita udah mau mulai nikmat kita hari ini Kak. Emang Kak Sabrina lagi ngapain sih? Ini aku lagi bantu mama nyapu. Ih, baik banget sih Kak Sabrina. Iya dong Kak, kan kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Bener banget, 100 buat Kak Sabrina. Ngomong-ngomong jadi anak Tuhan yang baik, kayaknya ada hubungannya deh sama firman kita hari ini Kak. Ih, emang firman Tuhan hari ini tentang apa Kak? Pokoknya tentang kebaikan-kebaikan gitu deh Kak. Kalau gitu gimana kalau sekarang kita mulai aja Kak ibadahnya? Yaudah yuk, kita mulai ibadahnya. Tapi kita harus breaking dulu yuk Kak. Kita nyanyi lagu Iya, terus apa lagi Kak Sabrina? Jalan serta Yesus, musik. Adik-adik, siapkan tangannya, taruh di pinggang. Siap-siap ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi terangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi terangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tangan-tangan tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibentukkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, dibentukkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, pastinya udah pada makin semangat dong. Sama nih kakak juga makin semangat karena kita udah ice breaking. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Apabila kita sukacita musik.
Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Bapak, sekarang kami ingin mau mulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Pasti adik-adik suka kan baca Alkitab? Nah, pas banget nih kita mau masuk dalam pembacaan Alkitab. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi lagi dari Senang Ku Baca Alkitab. Musik. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami dalam kami mendengarkan, agar kami dapat memahami, merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga Kakak Layan yang akan menceritakan tentang firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, siapin Alkitabnya. Mana coba kakak mau lihat Alkitabnya? Mana ya? Coba ditunjukin. Nah, kalau udah disiapin, kita mau buka dari Mika 3 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh adik Layan. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukanlah selamanya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dari yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru kepada Tuhan, tetapi Dia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Sabrina. Udah pada siap ya buat denger cerita hari ini? Sebentar. Kok kayak ada suara ya adik-adik? Suara apa ya itu? Wih, ada kereta api adik-adik. Ini ada gambar deh. Adik-adik pasti penasaran kan itu gambar apa? Kita lihat bareng-bareng yuk. Loh, kok anak itu malah marah-marah pas dikasih tahu sama mamanya? Adik-adik,
kita boleh nggak kalau misalnya lagi dinasehatin, lagi dikasih tahu sama mama papa, malah marah-marah kayak yang di gambar ini? Iya bener banget adik-adik, kita nggak boleh ya malah marah-marah kayak gini. Kalau misalnya lagi dikasih tahu, lagi dinasehatin sama mama papa, kita seharusnya nurut, kita seharusnya mendengarkan. Kita lihat gambar selanjutnya yuk. Loh, kok anak itu malah merebut mainan temannya? Adik-adik, boleh nggak sih kalau kita lagi main bersama-sama nih, kita malah rebut-rebut mainan teman kayak yang di gambar ini? Iya, nggak boleh ya adik-adik. Kan lebih baik, lebih bagus kalau kita bermain bersama-sama. Nggak usah rebut-rebut kayak yang di gambar ini adik-adik. Kita lihat gambar yang terakhir yuk. Kok mereka bertengkar ya adik-adik? Di sini siapa yang suka bertengkar sama adik kakak atau sama teman-temannya? Gak boleh adik-adik, kita sama adik kakak, sama teman harus saling sayang. Kalau saling sayang berarti kita tidak boleh bertengkar adik-adik, kita harus akur. Nah adik-adik, dari gambar-gambar yang tadi ini termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik ya? Benar banget, ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau tidak baik, berarti tidak boleh dilakukan adik-adik. Kalau kita melakukannya, nanti Tuhan Yesus senang, apa Tuhan Yesus sedih ya adik-adik? Iya, Tuhan Yesus nanti pasti sedih. Emang adik-adik mau buat Tuhan Yesus sedih? Pasti nggak mau kan? Nah, adik-adik ngomong-ngomong nih, dulu Tuhan Yesus juga pernah sedih loh. Tuhan Yesus sedih karena orang-orang di Yehuda dan orang-orang di Israel gak mau nurut sama Tuhan Yesus. Mereka yang seharusnya berbuat baik, malah orang-orang di sana banyak melakukan perbuatan yang tidak baik adik-adik. Mereka serakah adik-adik, mereka juga berbohong, mereka menipu orang-orang kecil adik-adik. Sampai pada akhirnya nih, Tuhan Yesus memakai Nabi Mika. Nabi siapa adik-adik? Untuk menyampaikan, untuk memberitahu kalau Tuhan Yesus ini adik-adik gak suka. Tuhan Yesus sedih orang-orang di sana melakukan perbuatan yang tidak baik secara terus-menerus adik-adik. Adik-adik mau gak buat Tuhan Yesus sedih kayak yang orang-orang di Israel dan Yehuda lakukan? Pastinya gak mau kan? Nah, kalau adik-adik gak mau Tuhan Yesus sedih, berarti adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik. Nih ya, Tuhan Yesus aja kan udah baik sama kita. Kayak minggu lalu Kakak Rere bilang, Tuhan Yesus baik, sudah beri kita kesehatan, kita masih bisa IHMP online sekarang nih. Terus kita masih bisa berkumpul sama mama papa, sama adik kakak, sama oma opa di rumah. Jadi karena Tuhan Yesus sudah baik, kita juga harus melakukan perbuatan yang baik. Bisa dengan cara rajin berdoa. Terus bisa dengan cara kayak yang adik-adik lagi lakuin sekarang nih. Itu rajin sekolah minggu. Apalagi ya kak? Nah kalau misalnya mama papa lagi kasih tahu atau lagi nasihatin, adik-adik harus dengar, adik-adik harus nurut. Terus kalau misalnya mama papa minta tolong, adik-adik bantu. Atau mungkin adik-adik punya makanan lebih. Nah, adik-adik bisa berbagi sama adik kakak atau sama teman-teman. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik nggak membuat Tuhan sedih nih, adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik atau yang tidak baik. Bener banget, adik-adik harus selalu melakukan perbuatan yang baik supaya Tuhan Yesus senang, supaya Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar nih adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu sukacita. Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kita mulai. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Di sini, siapa yang pernah dimarahi papa atau mama?
Pasti semuanya pernah ya dimarahin sama papa atau mama. Karena apa sih? Yang pastinya karena kita melakukan sebuah kesalahan. Seperti rebutan mainan sama teman atau kakak atau adik yang membuat salah satunya jadi nangis. Contohnya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang melakukan kesalahan, terus dimarahin, kakak jadi teringat suatu cerita di Alkitab deh. Ceritanya tentang bangsa Israel, adik-adik. Jadi saat itu, bangsa Israel ini telah melakukan kesalahan, adik-adik. Tapi kesalahan mereka ini membuat Tuhan sedih, adik-adik. Tuhan marah. Dan akhirnya Tuhan memakai Nabi Mika untuk menyampaikan suatu pesan nih kepada bangsa Israel. Kira-kira apa ya isi pesan dari Nabi Mika ini untuk bangsa Israel dan apa sih kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel? Kita saksikan di video satu ini ya. Mika adalah nabi yang berasal dari Moreshet di tanah Yehuda yang melayani pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mika menyampaikan bahwa bangsa Israel dan Yehuda akan dihancurkan dan dibuang dari negerinya karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Tuhan marah karena kehidupan orang-orang Israel dan Yehuda pada zaman itu yang jahat. Mereka tega merebut apa yang dimiliki orang lain, melakukan banyak penipuan, dan tindakan kekerasan. Bahkan, para pemimpin bangsa yang harusnya menegakkan keadilan justru mencintai kejahatan. Para nabi dan imam yang harusnya memberikan pengajaran yang benar, malah sengaja menyesatkan rakyat demi uang. Mika menyampaikan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Bahkan kota Yerusalem dan bait suci yang mereka banggakan akan dihancurkan. Tuhan menuntut umatnya, karena meskipun Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka, dan selalu melindungi bangsa itu dari musuh-musuhnya, bangsa Israel tidak menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh takut kepadanya. Mika menyadarkan bahwa apa yang dituntut Tuhan bukanlah korban persembahan, tetapi sikap yang adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Nah, adik-adik, ternyata perbuatan bangsa Israel saat itu sangat jahat ya adik-adik. Mereka melakukan banyak kesalahan saat itu. Adik-adik, padahal Tuhan sudah sangat baik ya sama bangsa Israel. Tapi adik-adik, jangan dicontoh ya perbuatan bangsa Israel ini. Tapi biarlah kita harus jadi anak yang baik. Oleh karena itu adik-adik, dari cerita ini kakak mengambil 2 poin. Yang pertama, walaupun bangsa Israel melakukan kesalahan seperti itu, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Buktinya, Tuhan memakai Nabi Mika ini untuk menegur bangsa Israel ini, untuk mengingatkan supaya kalian sudah jangan melakukan kejahatan lagi. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan tetap sayang sama bangsa Israel, karena Tuhan ingin bangsa Israel ini berubah jadi lebih baik lagi. Nah, sama dengan kehidupan kita adik-adik. Tuhan juga pakai orang-orang di sekitar kita loh. Seperti papa atau mama, kakak, atau opa, oma, atau siapapun itu, ketika kita melakukan kesalahan, mereka menegur kita, mengingatkan kita, supaya apa? Supaya kita nggak ngelakuin lagi kesalahan dan tetap menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu poin pertama. Poin keduanya, adik-adik, tadi Nabi Mika kan menyampaikan bahwa Tuhan ingin, yang Tuhan inginkan tuh kita tuh
bersikap adil, kita selalu setia, kita selalu tetap rendah hati. Yang intinya Tuhan itu ingin anak-anaknya itu melakukan sikap yang baik, yang benar dalam kehidupan ini. Contohnya gimana sih melakukan kebaikan? Contohnya, kalau di rumah adik-adik bisa loh bantu papa mama untuk bersihin kaca, atau cuci piring, atau nyapu. Pokoknya bantuin bersama papa atau mama. Nah, selain itu, adik-adik bisa ngajarin teman atau adik yang lagi kesusahan dalam belajar. Adik-adik bisa berbagi krayon atau pensil warna ketika teman atau adik atau saudara lagi nggak punya. Adik-adik bisa menghibur atau menolong sesama adik-adik. Selain itu, ada berbagi makanan, atau saat lagi main ayunan nih, atau main perosotan. Nah, gantian sama teman-teman yang lainnya. Selain itu juga tidak pilih-pilih teman. Bukan karena dia mah gemuk atau apa, dia kurus terus akhirnya nggak mau temenan sama mereka. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita harus sayang sama semua orang. Selain itu, kita harus jadi anak yang jujur ya adik-adik. Gitu, itu beberapa hal kita bisa melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan. Nah adik-adik pernah nggak dipuji sama papa mama ketika adik-adik melakukan kebaikan? Pasti dipuji ya, dan papa mama pasti sayang banget sama adik-adik. Sama nih, sama dengan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik melakukan kebaikan, pasti Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Adik-adik berdoa, Tuhan Yesus dengar. Pokoknya Tuhan Yesus tuh selalu jaga adik-adik dan peduli sama adik-adik semuanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, hari ini yuk kita mulai jadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebaikan ya. Oke, jangan lupa firman Tuhan kita hari ini lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah nih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kakak Lisa yang akan bercerita nih adik-adik. Tapi sebelumnya Kakak Lisa minta buat adik-adik memperhatikan Kakak Lisa bercerita ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, pada kali ini Kakak Lisa ingin bercerita nih tentang salah satu tokoh Alkitab. Siapa yang di sini bisa tebak siapa nih yang mau Kakak Lisa ceritain? Kayaknya perlu clue nggak sih? Nah, Kakak kasih 3 clue. Yang pertama, tokoh Alkitab ini berada di Perjanjian Lama. Jadi ada di Perjanjian Lama. Dan yang kedua clue-nya adalah dia itu termasuk nabi kecil. Dan yang ketiga, inisial depannya itu Nabi M. Siapa hayo nama nabinya? Namanya adalah jeng 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 Nabi Mika. Jadi Nabi Mika itu berasal dari daerah Moreshet atau di bagian selatan Yehuda. Jadi pada saat itu tuh adik-adik daerah yang tempatnya dia tinggal itu banyak sekali kejahatan. Seperti adanya pemimpin politik yang palsu, guru-guru palsu, dan juga ada orang kaya yang merampas hak orang miskin. Nah, di sini akhirnya Tuhan memilih Nabi Mika ini agar bisa menegur bangsa Israel karena mereka yang banyak melakukan kejahatan itu. Nah, apa saja nih yang dilakukan oleh seorang Nabi Mika? Yang pertama, dia itu menegur nih orang-orang orang-orang kaya di sana karena orang-orang kaya yang ada di sana tuh suka merampas hak-hak orang lain.
orang miskin. Sementara ya Tuhan tidak suka dengan hal itu. Dan yang kedua adalah Tuhan itu ingin Nabi Mika itu menjadi perantara dalam menegur nabi-nabi palsu, para pemimpin politik yang palsu itu, supaya mereka bisa tidak banyak melakukan kebohongan atau kejahatan gitu. Dan yang ketiga, kalau mereka dua pihak ini tidak mau bertobat, Tuhan akan memberikan penghukuman kepada mereka. Wah, serem. Penghukuman apa ya? Nah, jadi hukuman yang didapatkan oleh bangsa Israel kalau tidak mau mendengar Nabi Mika adalah yang pertama, Tuhan tidak akan mendengar seruan dan doa-doa dari bangsa Israel ini. Dan yang kedua, bisa jadi nanti bangsa Israel itu akan menjadi hancur karena mereka tidak mau keluar dari kejahatan. Nah, dari sini kita bisa belajar nih dari Nabi Mika kalau dia seseorang nabi dan seseorang yang mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Dia mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, dari sini Tuhan itu pasti akan memberkati Nabi Mika, Nabi Mika. Dan juga dari sini nih adik-adik kita bisa belajar 2 poin. Yang pertama, dari Nabi Mika kita belajar kalau seorang Nabi Mika ini dia melakukan kebaikan dengan mengikuti perintah Tuhan dan setia. Dan yang kedua adalah bangsa Israel yang banyak melakukan kejahatan yang tentunya membuat hati Tuhan itu menjadi sedih. Nah, lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan baik Kakak Lisa atau adik-adik yang ada di rumah supaya seperti Nabi Mika? Yang pertama nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik melihat ada teman adik-adik yang dipukulin segerombol orang. Nah, adik-adik harus bisa menjadi sosok yang bisa merayu mereka dan menegur siapa nih yang salah. Nah, dari sini adik-adik juga harus bersyukur. Bersyukur kenapa sih Kakak Lisa? Nah, kita harus bersyukur karena telah melakukan kebaikan dengan melihat kebenaran gitu. Dan yang kedua nih adik-adik, misalkan adik-adik itu dikasih makan oleh orang tua untuk dibagikan kepada teman-teman. Nah, makanan itu harus adik-adik ikuti bagikan juga kepada teman-teman. Jangan adik-adik ambil sendiri atau makan sendiri gitu. Nah, dari sini kita belajar kalau misalnya dengan berbuat kebaikan pasti orang lain juga akan merasa senang. Nah, kesimpulannya yang ingin Kakak Lisa sampaikan nih buat adik-adik yang ada di rumah adalah kita harus berani berbuat baik seperti Nabi Mika yang berbuat baik dengan mengikuti perintah Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Nah, dari sini tentunya kalau misalnya adik-adik siap untuk berbuat baik, Tuhan pasti akan senantiasa menyayangi kita adik-adik dan peduli karena Tuhan selalu Tuhan selalu melihat nih kalau adik-adik berbuat baik. Tuhan pasti juga akan senang kalau adik-adik berbuat baik kepada sesama. Nah, sekian cerita yang bisa Kakak sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Oh, hari ini firman Tuhan mau ngajarin supaya kita menjadi anak yang baik, yang mencintai kebaikan. Adik-adik udah pada ngerti kan sama firman Tuhan hari ini? Kalau sudah pada ngerti, jangan lupa lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nah, kalau gitu kita respon yuk firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dari lagu
firman Tuhan ku dengar. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat nih. Yuk siapin hati kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati negara kami agar bisa menjadi negara yang aman dari virus corona, sehat, makmur, dan damai. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran-jajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja-gereja di dunia. Berkati para pendeta, para majelis, kakak-kakak lain, supaya mereka boleh semangat dan setia dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk orang tua yang menyayangi kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami dan berikan berkat kesehatan dan umur panjang. Ajar kami Tuhan supaya kami taat dan mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertai kami dalam pendidikan kami di sekolah secara online, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati kami selalu. Jadikan kami selalu anak-anak yang baik, yang sayang kepada orang tua dan sayang kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana sih? Adik-adik, wah udah ketemu. Adik-adik, kakak lagi siapin persembahan nih. Nah, kita udah mau masuk memberikan persembahan. Adik-adik siapin ya persembahan adik-adik. Boleh dititipkan ke papa mama untuk diberikan ke gereja. Kalau gitu, sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi yuk dari lagu Ku Berterima Kasih. Musik. Baik, kedua.
persembahan, saatnya kita mendoakan persembahan yang sudah diberikan. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu. Adik-adik, nggak terasa ya ibadah kita udah mau selesai hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita kan bakal ketemu lagi minggu depan. Kalau gitu, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu nih yang lagi kakak dengerin, lagu Tuhan Allah beserta engkau, musik. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita di minggu ini. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, apapun firman yang sudah kami dengar hari ini, biarlah kami dapat lakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang selalu melakukan kebaikan untuk sekitar kami maupun dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap aktivitas kami selanjutnya maupun dalam setiap aktivitas kami seminggu ke depan. Tuhan selalu jaga kami dan selalu jaga keluarga kami. Ampunlah kami atas segala kesalahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh selesai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hai adik-adik, kita sudah mau masuk bulan September nih. Berarti kita akan merayakan HUT KPA yang ke-62. Nah, untuk merayakan HUT yang ke-62, kakak mau mengajak adik-adik nih untuk merayakan bersama-sama dengan beribadah bersama. Dan kita akan ada lomba loh nanti. Dicatat nih tanggalnya. Hari Minggu tanggal 12 September 2021. Kita akan ibadah dulu adik-adik di jam 8 pagi via YouTube. Dan kita akan merayakan dengan bermain bersama di jam 11 via Zoom ya adik-adik. Dicatat tanggalnya dan jangan lupa. Sampai ketemu nanti ya. Kakak mau mempersiapkan HUT KPA. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang baik.
Dan selalu jaga kesehatan adik-adik ya, dan tetap sukacita walaupun harus tetap di rumah. Oke, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.